Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, kembali kita akan lanjutkan kajian kita dalam rangkaian majelis bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesungguhan beribadah pada 10 hari terakhir dan Lailatul Qadar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, pada 10 hari yang penuh berkah ini terdapat Lailatul Qadar, malam yang Allah muliakan di atas malam-malam lainnya. Allah menganugerahkan kepada umat ini keutamaan dan kebaikannya yang besar. Allah menegaskan keutamaannya dalam kitabnya yang jelas di dalam Al-Quran ketika dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Inna kunna munzirin, Fiha yufraqu kullu amrin hakim, Amran min indina, Inna kunna mursilin, Rahmatan min rabbik, Innahu huwas sami'ul alim, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan setiap urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang datang dari sisi kami. Sungguhnya kami adalah pengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, Tuhan langit dan bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Jika kalian benar-benar meyakini tidak ada ilah selain Dia, Dia menghidupkan dan mematikan, Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati malam itu sebagai malam yang diberkahi karena banyaknya kebaikan, keberkahan dan keutamaannya. Di antara keberkahannya adalah bahwa Al-Quran yang penuh berkah ini diturunkan pada malam tersebut. Allah yang menyifatinya dengan firman-Nya bahwa pada malam itu dipisahkan setiap urusan yang penuh hikmah, yakni dijelaskan dan diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada para malaikat pencatat segala sesuatu yang akan terjadi pada tahun tersebut berupa rizki, ajal, kebaikan dan keburukan serta selainnya. Semua itu termasuk urusan-urusan Allah yang penuh hikmah, kokoh, sempurna, tidak mengandung kekeliruan, kekurangan, kesia-siaan ataupun kebatilan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahr, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh Jibril dengan izin Rabb mereka untuk mengatur urusan semuanya. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Kata Al-Qadar bermakna kemuliaan dan keagungan, atau bermakna penetapan dan ketentuan. Disebut demikian karena Lailatul Qadar adalah malam yang mulia dan agung, dan pada malam itu Allah menetapkan serta memutuskan berbagai urusannya dan yang penuh hikmah untuk 1 tahun ke depan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya adalah lebih utama dalam keutamaan, kemuliaan serta banyaknya pahala dan ganjaran. Oleh karena itu, barang siapa menghidupkannya dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, menunjukkan bahwa para malaikat, hamba-hamba Allah, turun ke bumi pada malam tersebut membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat. Mereka adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak menyombongkan diri dari ibadah kepadanya dan tidak merasa letih. Sebagaimana firman Allah,
Mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya dan tidak pula merasa letih. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa henti. Adapun ar-ruh, yaitu malaikat Jibril yang disebutkan secara khusus, adalah malaikat Jibril alaihi salam yang disebutkan tersendiri karena kemuliaan dan keutamaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sejahteralah malam itu." Bermakna bahwa Lailatul Qadar adalah malam keselamatan bagi orang-orang beriman dari segala yang menakutkan, karena banyaknya hamba yang dibebaskan dari neraka pada malam tersebut dan diselamatkan dari azabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala hingga terbit fajar bermakna bahwa Lailatul Qadar berakhir dengan terbitnya fajar, karena dengan terbit fajar berakhirlah amalan-amalan malam itu. Dalam surah yang mulia ini terdapat berbagai keutamaan Lailatul Qadar. Di antaranya keutamaan pertama bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut, yang dengannya manusia memperoleh petunjuk dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keutamaan kedua, apa yang ditunjukkan oleh ungkapan tanya yang bermakna pengagungan dan pemuliaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu?" Keutamaan ketiga bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan keempat bahwa para malaikat turun pada malam itu dan mereka tidak turun kecuali dengan kebaikan, keberkahan dan rahmat. Keutamaan kelima bahwa malam itu adalah malam keselamatan karena banyaknya keselamatan dari hukuman dan azab bagi hamba yang menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan keenam bahwa Allah menurunkan satu surah khusus tentang keutamaannya yang dibaca hingga hari kiamat. Di antara keutamaan Lailatul Qadar yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu." Makna dengan iman dan mengharap pahala adalah beriman kepada Allah dan meyakini apa yang Allah sediakan berupa pahala bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut, serta mengharap pahala dan ganjaran darinya. Keutamaan ini berlaku bagi orang yang mengetahui Lailatul Qadar maupun yang tidak mengetahuinya, karena Nabi SAW tidak mensyaratkan pengetahuan tentang waktu Lailatul Qadar sebagai syarat untuk meraih pahala tersebut. Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan karena Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut, dan Dia telah mengabarkan bahwa penurunan Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar." Dan firman Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dengan demikian, pasti bahwa Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan, dan ia terus ada pada umat-umat terdahulu dan pada umat hingga hari kiamat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah ia di bulan Ramadan atau di bulan selainnya?" Beliau menjawab, "Ia berada di bulan Ramadan." Aku bertanya lagi, "Apakah ia hanya ada bersama para nabi selama mereka hidup, atau ketika mereka wafat ia diangkat, ataukah ia ada hingga hari kiamat?" Beliau menjawab, "Ia ada hingga hari kiamat." Akan tetapi keutamaan dan pahala Lailatul Qadar, wallahu a'lam, dikhususkan bagi umat ini, sebagaimana umat ini dikhususkan dengan keutamaan hari Jumat dan berbagai keutamaan lainnya. Segala puji bagi Allah. Lailatul Qadar berada pada 10 hari terakhir Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada malam-malam ganjil lebih dekat dibandingkan malam-malam genap. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Dan pada 7 malam terakhir lebih dekat lagi, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beberapa sahabat Nabi SAW melihat Lailatul Qadar pada mimpi
mimpi mereka pada 7 malam terakhir. Maka Nabi SAW bersabda, aku melihat bahwa mimpi-mimpi kalian telah saling bersesuaian pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang ingin mencarinya, hendaklah ia mencarinya pada 7 malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan pula bahwa Nabi SAW bersabda, carilah ia, yaitu Lailatul Qadar, pada 10 hari terakhir. Jika salah seorang di antara kalian lemah atau tidak mampu, maka jangan sampai ia dikalahkan atau terluput pada 7 malam yang tersisa. Di antara malam-malam ganjil pada 7 hari terakhir, yang paling dekat adalah malam ke-27. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, demi Allah, aku benar-benar mengetahui malam apakah itu, malam yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Hadis riwayat Muslim. Namun Lailatul Qadar tidak terbatas pada satu malam tertentu setiap tahun. Ia berpindah-pindah sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah. Pada suatu tahun bisa jadi jatuh pada malam ke-27, pada tahun yang lain pada malam ke-25, dan seterusnya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, carilah ia pada malam ke-9 yang tersisa, ke-7 yang tersisa, dan ke-5 yang tersisa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Al-Fathul Bari disebutkan, pendapat yang paling kuat adalah bahwa Lailatul Qadar berada pada malam ganjil dari 10 hari terakhir, dan bahwa ia berpindah-pindah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan pengetahuan tentang waktu pastinya dari para hamba sebagai rahmat bagi mereka, agar amal mereka semakin banyak dalam mencarinya dan pada malam-malam yang mulia itu, dengan salat, zikir, dan doa, sehingga kedekatan kepada Allah dan pahala mereka bertambah. Ia juga disembunyikan sebagai ujian, agar tampak siapa yang bersungguh-sungguh mencarinya dan bersemangat meraihnya, dan siapa yang malas serta meremehkannya. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu akan tekun dalam mencarinya, dan ringan baginya keletihan demi meraih dan mencapainya. Terkadang Allah menampakkan tanda-tandanya kepada sebagian hamba berupa isyarat dan tanda yang mereka lihat. Nabi SAW pernah melihat tanda Lailatul Qadar, bahwa beliau bersujud pada pagi harinya di air dan tanah. Maka turunlah hujan pada malam hari itu, dan beliau pun bersujud pada salat subuh di atas air dan tanah itu. Saudara-saudaraku, pada Lailatul Qadar pintu-pintu dibukakan, orang-orang tercinta didekatkan, seruan didengar, doa dijawab, dan pahala besar dicatat bagi orang-orang yang beramal soleh pada malam itu. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka bersungguh-sungguhlah, semoga Allah merahmati kita semua dalam mencarinya, karena inilah waktu pencarian. Dan waspadalah terhadap kelalaian, sebab kelalaian membawa kebinasaan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan ini, menjumpai Lailatul Qadar, dan meraih pahala yang berlimpah serta ganjaran yang besar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, menjauh dari kemungkaran, dan aman di tempat-tempat yang tinggi, yaitu di surga nanti, bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dan Engkau lindungi dari keburukan. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan jauhkanlah kami dari perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan mensyukuri nikmat-Mu dan memperbagus ibadah kepadamu. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang taat dan berada dalam perlindungan-Mu. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Demikian kajian kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali esok hari pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.